Halo semuanya, halo sahabat YouTube, halo sahabat yang dari Bekasi. Kita berada di pinggir kali, ya ini adalah jembatan yang menyeberang dari belakang Sakura Regency ke arah Bojongkulur. Di depan sana ada Waduk Koja, ya. Kali ini bernama Kali Cikeas. Dan di sini terdapat pintu air bersama satu sistem monitoring yang kalau kita lihat ada kameranya. Kali Cikeas ini apabila nanti bergabung dengan Kali Cilengsi dengan volume air yang tinggi akan mengakibatkan banjir pada daerah-daerah yang dilaluinya seperti Pondok Gede Permai atau PGP, kemudian Pondok Mitra Lestari dan seterusnya ya. Bergabungnya kali itu membentuk yang namanya Kali Bekasi. Baik, sebelum kita lihat lebih detail monitoring yang ada di sini, kita rehat sejenak. Halo semuanya, halo sahabat YouTube, halo sahabat-sahabat yang dari Bekasi, para warga Bekasi. Ya, kali ini On Road Indonesia berada di pinggir kali, ya ini adalah Kali Cikeas. Ya, dikatakan Kali Cikeas karena memang kali ini lewat di sekitar Cikeas, walaupun asalnya kalau kita telusuri lewat Google itu ke arah Sentul. Ya, nah, suasana begini kalau kita dengarkan ini mirip di desa di perkampungan ya, karena ini memang daerahnya juga perkampungan ya, tapi biasanya ini kita dengar di daerah-daerah yang ada di sekitar pegunungan ya, kemudian di daerah-daerah pesawahan seperti itu ya, mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah, di sini kita akan melihat apa? Kita akan melihat sistem monitoring dari kali ini ya, Kali Cikeas ini. Fokus kepada Kali Cikeas ya, karena di sini sudah kita lihat ada sebuah peralatan yang dipasang di depan pintu air. Ini kemudian di sini bisa melihat dari debit air yang ada di bawah sini, kemudian juga bisa melihat sampah yang lagi nyangkut di sana ya. Airnya lumayan deras ya, situ ada tempat turun tadi. Ini karena kemarin habis hujan ya, dan air dari atas lumayan kencang harusnya, dan kita lihat di sini. Kalau biasanya di daerah di pedesaan nih kita lihat airnya lebih bersih mungkin ya. Kemudian anak-anak tuh mandi di sini ya, dia terjun atau dia ikut arus air sampai ke arah bawah situ. Di sini jembatannya sudah cukup baik ya, cukup secara akses. Ini hanya bisa dilewati motor dan lokasi ini berada di belakang Sakura Regency ya, yang menyeberang ke arah Bojongkulur. Ya. Memang asik kalau kita mendengarkan aliran air yang cukup kencang. Nah, kadang di YouTube itu sampai berjam-jam itu orang dengerin ya. Nah, di samping di sini setelah jembatan di sebelah kanan itu ada juga yang namanya Waduk Koja. Nah, waduk itu juga difungsikan untuk pengendali banjir mungkin ya, karena airnya bisa aja dimasukkan ke sana terlebih dahulu ya, ditampung kalau misalnya banyak, baru dialirkan. Ya. Nah, waduknya kurang nampaknya air tidak dibawa ke sana. Ini memang problem dari kali ya. Jadi sampah-sampah kadang masuk ya. Selain itu juga kayu-kayu, ranting-ranting ya yang terbawa dari arus air. Nah, biasanya yang dimonitor di situ ya, biasanya saat ini ya, karena sudah kita lihat ya di beberapa media itu ada namanya Komunitas Peduli Sungai Cikeas dan Cilengsi. Kemudian Cikeas Cilengsi itu bertemu di satu lokasi, nanti itu akan jadi Kali Bekasi. Nah, Kali Bekasi itu yang mengalir sampai ke arah pintu air yang ada di belakang Giant Hyper Mall ya, sekarang namanya Mega City, terus ke arah Bekasi situ. Nah, kenapa ini kali dipantau ya? Karena yang pertama itu adalah untuk early warning dari banjir yang akan menggenangi Kota Bekasi. Kurang lebih ada 11 kawasan ya yang selalu tergenang banjir, dan itu merupakan banjir kiriman dari arah Kali Cikeas ataupun Kali Cilengsi ya, yaitu Pondok Gede Permai. Nah, ini kalau kita setiap tahun mendengar dari
kebanjiran yang ada di sekitar Bekasi ini masuk ya, Pondok Gede Permai atau PGP, kemudian Pondok Mitra Lestari ya, lumayan tinggi airnya kalau pada saat banjir besar, kemudian Gang Mawar Kartini, Kalimaya, kemudian perumahan Jaka Kencana ya, Jalan Mayor Oking, ya, kemudian Kelurahan Bekasi Jaya, Margahayu, sekitar Margahayu, kemudian Jalan Agus Salim, ya, kemudian pintu air Jembatan Biru, ya, dan beberapa daerah lainnya. Nah, dengan adanya early warning ini, tentunya sebelumnya dapat diantisipasi terlebih dahulu bahwasanya air sudah mulai bergerak dan warga bisa bersiap. Tapi selain itu diperlukan yang namanya langkah-langkah untuk antisipasi banjir, misalnya seperti pengaliran air ke arah BKT kalau yang ada di Jakarta mungkin ya, yang sedang dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian berikutnya dari sistem monitoring yang ada di sini bisa dipergunakan nantinya. Mungkin sekarang kita belum mengetahui lebih detail, cuman dari informasi yang kita baca itu bisa mengetahui kualitas air, di mana air kadang-kadang dipakai untuk mengalirkan ya, kali itu dipakai untuk mengalirkan limbah ya, pembuangan limbah dari daerah-daerah kawasan industri yang langsung dimasukkan ke dalam kali ya. Biasanya kan si limbah itu harus dinetralisasi atau difilterisasi atau purifikasi, kita nggak tahu istilahnya, sehingga menjadi dibuang racunnya barulah bisa dialirkan ke arah kali. Karena tentunya kalau limbah sudah masuk ke dalam kali dan dipakai oleh masyarakat ya, apalagi airnya nanti dibuat mandi, buat minum, buat lain-lainnya, tentunya akan tercemar dan mengganggu kesehatan dalam ini. Apalagi kalau beracun seperti itu malah sangat membahayakan. Nah, sistem ini dipasang di 4 titik tadinya yang di berita 2018 ya. Ini masyarakat sangat mengapresiasi dari langkah-langkah yang diambil oleh komunitas peduli Sungai Cikeas dan Cilengsi yang kemudian membentuk satu sungai ya, bergabung membentuk satu sungai yaitu Kali Bekasi. Ya, tentunya dengan monitoring ini ya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi tentang debit air. Ya. Ini mungkin mirip juga yang dipasang di di Manggarai ya, pintu air Manggarai dan pintu air yang ada di sebelum Manggarai untuk monitor Kali Ciliwung misalnya. Berikutnya kita lihat lebih dekat dari waduk ya, Waduk Koja yang ada di sekitar Kali Cikeas tadi ya. Waduk ini seperti ini, airnya dialirkan dari yang sana pojokan kemudian disimpan di sini ya. Ini bisa sebagai tempat penampungan air, juga sebagai cadangan air ya, misalnya kalau terjadi kemarau, tapi ya kita tidak tahu detailnya. Nah, dalamnya seperti apa juga kita tidak mengetahuinya, tapi paling tidak di sini ada satu lokasi daerah yang bisa dipakai untuk resapan air, penampung air seperti itu. Ya. Diresmikan tadi oleh Pak Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air, yaitu Pak Dr. Tri Adianto Cahyono. Namun kalau boleh nanti bisa dipagar karena cukup berbahaya kalau misalnya ada anak-anak yang kemari. Ya. Terus di sini juga dibuatkan tulisan berbahaya. Oh, ternyata kedalamannya adalah 6 meter. Jadi kalau misalnya mandi-mandi di sini tentunya agak susah naiknya ya. Dibikinkan tangga, tapi ini memang bukan tempat untuk mandi, tapi adalah tempat penampungan air sementara atau berkala keperluan antisipasi banjir salah satunya. Baik, sampai di sini informasi bersama tentang Bekasi yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat bagi para warga Bekasi khususnya dan para pemerhati lingkungan ya, para pemerhati kali, banjir
dan juga tata air. Salam sehat dan Indonesia makin maju bebas dari banjir.